Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai Ekaristi pada sore hari ini, hendaknya kita berlatih refren Mazmur terlebih dahulu. Kita ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Terima kasih. Suster, Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-16 tahun liturgi B dengan tema "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala." Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades, dilanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami.
Kami bersyukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Laksana benih yang tumbuh di tanah subur, kami telah Engkau pelihara menjadi pohon yang berakar kuat, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dengan berkat-Mu pula, kami telah Engkau bimbing menempuh ziarah di tengah beragam arus zaman yang menempa kami menjadi gereja yang mandiri. Kami bersyukur atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Sertailah kami semua agar semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan, sehingga kami sungguh bersatu padu melayani gereja dan sesama, serta menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Berkatilah seluruh persiapan dan kegiatan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun paroki kami, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan dan lapangkanlah jalan kami untuk berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, berikut kami sampaikan info tentang kantong kolekte. Kantong warna kuning yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan. Kantong warna merah sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP kecuali ada intensi khusus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-16 petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, kur dari lingkungan Agnes dan tata laksana dari lingkungan Yosef. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi sore ini kita berdoa secara khusus untuk arwah Papa Opa Maximilian Kukits yang 6 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga, anak, menantu, cucu, dan cicitnya, kita berdoa agar ia telah berbahagia di surga menjadi pendoa bagi kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, masa lalu kita sering menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Mengapa? Karena di masa lalu sampai saat ini Tuhan telah memperkenankan kita melakukan banyak hal baik dalam hidup kita. Namun masa lalu kadang juga membuat hati kita pedih, perih. Bahkan kadang kita dalam kesendirian menangisi masa lalu kita. Mengapa? Karena beberapa hal kesalahan, bahkan bukan hanya kesalahan kecil, tetapi kesalahan besar pernah kita lakukan. Maka di dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita bersyukur untuk semua rahmat, begitu banyak rahmat, kesempatan baik yang telah kita terima. Tetapi sekaligus mari kita mohon ampun untuk hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita, yang membuat hati kita kadang pedih atas diri kita sendiri. Dengan rendah hati, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, lihatlah kami putra-putrimu, rindu untuk bertemu denganmu, mendengarkan firman-mu, dan kami berhimpun di tempat ini sebagai satu kawanan dengan satu gembala. Semoga hidup kami sebagai kawanan senantiasa bersatu dan tekun untuk mendengarkan sabda putramu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan.
gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah ku penuh kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri di tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar kita renungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Suatu hari saya mengisi sebuah pertemuan menjadi pembicara, dan ketika saya sedang di depan orang-orang yang hadir pada waktu itu berbicara, saya melihat ke atas, kok banyak sekali cicak kesana kemari gitu ya. Pas saya sedang ngomong dengan menggerakkan tangan saya, tiba-tiba plek sesuatu di tangan saya. Saya tahu itu apa. Enggak boleh ngomong jorok ya. Pokoknya itunya cecak deh. Saya tahu itu pasti berbau. Saya ngerti nih. Tapi apa yang saya buat? Iya benar, itunya cicak. Padahal saya sudah tahu, tapi saya tetap mengerjakan sesuatu berbeda dengan apa yang saya tahu. Nah, saudara-saudariku, hal demikian sering terjadi dalam hidup kita. Ada kesenjangan antara yang kita tahu dengan apa yang kita lakukan. Biasanya kita melakukan sesuatu yang kita yakini, yang sudah kita tahu. Tetapi tak jarang yang kita tahu justru tidak kita lakukan. Atau bahkan yang kita lakukan justru sebaliknya. Misalnya, kita tahu olahraga itu baik. Olahraga enggak kita? Belum tentu melakukannya. Kita tahu ngomongkan yang buruk tentang orang lain itu jelek. Kita lakukan enggak? Kita lakukan. Maka benar-benar terjadi sebuah kesenjangan antara yang kita mengerti dengan apa yang kita lakukan. Itu kelemahan kita bersama. Maka melihat hal ini, Yesus ketika mengajar kepada kita, dia tidak hanya mengajar untuk mengisi pengetahuan kita, tetapi untuk membuat kita melakukan apa yang kita tahu itu. Maka cara mengajar Yesus tidak hanya mengajar agar kita tahu, tetapi mengajar agar yang kita tahu itu kita kerjakan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus tidak hanya mengajar tentang apa itu berbelas kasih seperti dalam bacaan Injil tadi,
Tidak hanya agar kita tahu belas kasih itu apa sih? Enggak. Tetapi Yesus melalui hidupnya, dia menunjukkan belas kasih itu seperti apa. Sehingga kita tahu belas kasih itu seperti apa, sekaligus kita melakukan berbelas kasih itu yang secara konkret. Demikian juga Yesus tidak hanya mengajar bahwa dia adalah gembala, agar kita tahu bahwa dia adalah gembala. Enggak, dia menunjukkan dirinya melalui sikap hidupnya bahwa dia adalah seorang gembala yang menyelamatkan, yang melindungi domba-dombanya. Agar kita tahu sekaligus kita melakukannya. Nah, lalu apa yang bisa kita petik dari pesan sabda Tuhan hari ini? Ada dua. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kalau Yesus mengajar tidak hanya memberitahu agar kita tahu, tetapi melakukan. Maka mari untuk renungan kita yang pertama, pesan ini yang pertama adalah mari kita mendengarkan dengan telinga kita apa yang dikatakan Yesus. Tetapi sekaligus mari kita melihat apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Karena apa yang dia katakan pasti akan diperkuat dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Kita dengarkan dengan kuping, sekaligus dengan hidup kita, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita diajak, dipanggil untuk ambil bagian di dalam pengajaran Yesus. Maka kalau kita ambil bagian di dalam pengajaran Yesus, kita juga diundang untuk melakukan dua hal sekaligus. Mengajar agar orang tahu, sekaligus melakukan apa yang kita ajarkan, agar orang tidak hanya mengerti, tetapi juga melakukan. Lalu secara konkret seperti apa yang mesti kita kerjakan? Saya akan menjawab pertanyaan ini sekaligus menutup renungan kita dengan sebuah cerita. Suatu hari ada sebuah keluarga, mereka punya pembantu di rumah, asisten rumah tangga. Pada suatu hari asisten rumah tangganya ini izin pulang ke daerah asalnya. Maka keluarga ini hidup tanpa asisten rumah tangga beberapa waktu. Suatu hari si ibu dalam keluarga ini ribut. Dia mencari handuk favorit keluarga ini. Kemana-mana dia cari. Lalu si suaminya mengatakan, "Mah, kamu cari apa sih? Itu loh handuk putih favorit kita loh, gak ada. Ini pasti dibawa pulang sama pembantu kita. Pembantu kita memang pencuri," katanya. Lalu dia ngomel-ngomel dan menuduh pembantunya pencuri. Si suami bingung, handuk putih yang mana sih? Lalu si istrinya mengatakan, "Itu loh handuk putih yang kita ambil dari hotel waktu kita liburan," katanya. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita menggunakan kata-kata untuk menunjuk-nunjuk kesalahan orang. Hari ini kita diundang untuk menggunakan kata-kata kita menjadi bagian dari pewartaan sabda Tuhan. Artinya kata-kata kita menjelaskan sabda Tuhan sekaligus akan dikuatkan dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, begitu besarlah belas kasih Allah kepada kita umat-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang amat menyayangi kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Bagi kesatuan gereja, ya Bapa, satukanlah umat yang mengimani Kristus Putramu untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan-kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada di antara kami. Pimpinlah kami untuk selalu menghayati Injil-Mu dalam hidup kami sebagai satu kawanan yang dipersatukan oleh Sang Gembala Agung Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kerukunan umat beragama, ya Bapa, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami makin nyata berkat pengembalaan-Mu. Bimbinglah dan bantulah kami agar tetap bertekun mengembangkan persaudaraan sejati terhadap setiap orang di dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak-anak terlantar, ya Bapa, semoga anak-anak yang terlantar menemukan tempat tinggal dan cinta kasih sejati. Bimbinglah kami untuk memiliki bela rasa dan cinta kasih sejati bagi mereka yang miskin, menderita, dan juga terlantar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami selalu bersikap rendah hati dan mau belajar dari orang lain demi perkembangan hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu tulus dan bersemangat dalam membangun kerjasama dengan orang lain demi kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama para romo dan bruder SCY yang hari ini merayakan pesta perak hidup membiara mereka. Romo Justinus Eko Yuniarto, Romo Andreas Maria Siswinarko, Romo Dwi Raharjo, Bruder Vincentius Dalijan, Bruder Gatot, dan Bruder Triantoro. Semoga para romo dan bruder yang merayakan pesta perak hidup membiara semakin kau kuatkan di dalam persembahan diri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki kami hidup rukun dan bersatu. Oleh karena itulah Engkau mengutus Putramu. Perkenankanlah kerajaan damai dan cinta kasih-Nya berkembang sekarang dan di waktu mendatang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
yang ada ditulis sakri hijau. Baju sekolah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga Engkau berkenan menerima persembahan roti dan anggur ini serta menjadikannya sebagai santapan bagi jiwa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan pada sore ini Papa Opa Maximilian Gukits. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sangue Signore Gesù Cristo non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita bersyukur, berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita doakan bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Allah, kami bersyukur karena Putramu telah menjadi tuan rumah sekaligus hidangan atas perjamuan kudus yang boleh kami ikuti ini. Semoga Ia pun senantiasa tinggal bersama kami dan menjadi gembala kami, sehingga kami selalu merasa aman dan tenteram di dunia ini, sampai kami Kau perkenankan mengalami ketenteraman abadi di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat komunitas ibu-ibu paroki. Pengurus komunitas ibu-ibu paroki mengundang kehadiran para ibu dalam pertemuan dan doa bersama pada tanggal 23 Juli pukul 5 sore di Balai Paroki, bersama mencoba lebih mengenal tentang komunitas keluarga Dehonian Palembang. PIC Ibu Tri Andriani. 2. Giat komunitas OTD. Perayaan Hari Sedunia untuk kakek nenek dan lanjut usia yang keempat akan dirayakan pada tanggal 28 Juli berdekatan dengan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana. Tema perayaan ini adalah "Janganlah membuang aku pada hari tuaku".
Komunitas OTD mengadakan kegiatan katekese yang akan diisi oleh Romo Murwanto SCY pada tanggal 28 Juli pukul 10 pagi di Balai Paroki. Umat yang ingin mengikuti kegiatan ini diminta untuk mengisi Google Form yang bisa diminta kepada pengurus lingkungan masing-masing. PIC Bapak Bayu. 3. Weekend Nusantara. Marriage Encounter wilayah Palembang akan mengadakan Weekend Nusantara pada tanggal 26 sampai 28 Juli. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada spanduk. PIC Bapak Franciscus Harlim. 4. Pendaftaran batch kedua pagelaran paduan suara umum Third Palembang Choral Exhibition, Colors Choir dan LP 3KD Sumsel dalam rangka pembinaan dan pengembangan musik liturgi, mengundang para penggiat paduan suara serta kelompok paduan suara di Paroki San Prades untuk berpartisipasi dalam kompetisi paduan suara serta workshop atau pelatihan yang dibawakan oleh para ahli. Pembukaan pendaftaran Third PCE batch kedua berlangsung mulai tanggal 1 sampai 27 Juli. Bagi umat yang berminat, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yohanes Arifin dan Ibu Christine. 5. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa ke-15. Senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam doa pada sore ini. Tadi waktu lagu dinyanyikan saya melihat hampir semua menyanyi bersama karena lagu-lagunya kita kenal. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam setiap langkah acara di dalam perayaan kita hari ini. Terima kasih secara khusus kepada semua pelayan liturgi yang hari ini melayani dengan setulus hati, dengan sangat baik. Terima kasih atas persembahan diri saudara-saudari semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.